Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang selalu berada di atas petunjuknya sampai hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Matan Abu Syuja'. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas kaitan dengan bab al-hajar, bab kaitan dengan boikotan atau pencabutan hak daripada pengelolaan aset dari beberapa orang atau beberapa orang tertentu. Kita sudah menyebutkan ada 6 orang, di antaranya anak kecil, orang gila, kemudian orang yang kurang akalnya, yang mubazir dengan hartanya, kemudian orang yang bangkrut, yang memiliki banyak utang, banyak tanggungan utang. Ini yang kita sebutkan sebelumnya, ya, 4 jenis, ya. Mereka adalah orang-orang yang secara hak pengelolaan asetnya dicabut karena ada keterkaitan dengan hak orang lain, atau memang karena kondisi orang tersebut belum memiliki keahlian dalam mengelola hartanya. Yang selanjutnya, yang kelima dan yang keenam itu al-maridu al-makhuf alaihi fi ma zada 'ala thuluth. Orang yang sakit yang dikhawatirkan akan meninggal dunia. Ini disebutkan yang keempat, itu orang yang sakit, yaitu orang yang sakit yang biasanya sakit seperti itu sudah mendekati kematian. Orang yang dikhawatirkan, ya, dengan sakitnya yang parah tersebut akan meninggal dunia, atau bahkan mungkin sudah ada ciri-ciri kematian, ya, yang nampak pada orang tersebut, meskipun tidak ada yang bisa memastikan tentang kematian. Tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang dimana, ya, secara pengalaman itu bisa, ya, diprediksikan bahwa orang tersebut tidak akan hidup lama umpamanya. Artinya sakit dalam kondisi seperti itu, kemudian dia tidak diperbolehkan untuk mengelola hartanya atau berwasiat untuk hartanya mazada ala ats-tsuluts, yang lebih dari 1/3 seluruh asetnya, ya, yang lebih daripada 1/3 seluruh asetnya. Ya, ini sebenarnya kaitan dengan pembahasan warisan, ya. Setelah bab ini kita akan bahas tentang bab warisan. Nah, di sini orang yang kondisi seperti itu, orang yang dalam kondisi dikhawatirkan ada ciri-ciri kematian, sakit yang begitu parah, ya, dia boleh untuk melakukan wasiat, entah untuk berinfak dengan hartanya, tapi tidak boleh melebihi 1/3 dari semua total aset yang dia miliki. Kenapa? Karena hak
atau aset yang dia miliki itu berkaitan dengan hak ahli warisnya. Ya, berkaitan dengan hak ahli warisnya. Yang boleh dia kelola, yang boleh dia wasiatkan, yang boleh dia infakkan itu maksimalnya 1/3. Ya. Maksimalnya adalah 1/3. Lebih daripada itu tidak diperbolehkan karena akan berkaitan dengan hak ahli waris. Nah, kecuali ahli waris memberikan kesepakatan. Ya, semua ahli waris sepakat bahwa boleh-boleh saja. Umpamanya ada orang dia punya banyak harta di akhir usianya atau di usia tua lah umpamanya seperti itu, dia menderita sakit tertentu, dia sudah divonis oleh dokter dia tidak berusia panjang lagi. Ya, sebagian orang dengan kondisi seperti itu karena mungkin dia ingin mendapatkan keutamaan, sebagian orang ingin menginfakkan semua hartanya. Ya. Sebagian orang ingin menjadikan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala umpamanya seperti itu, ya. Karena dia sudah tadi mendapatkan vonis umpamanya dari dokter bahwa dia tidak akan hidup lama lagi, sehingga dia ingin menjadikan hartanya semua ya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah niat baik tapi tidak sesuai dengan syariat. Ya, ini niat baik yang tidak diperbolehkan. Karena pada kondisi itu ya, karena kondisi seseorang itu akan mendekati meninggal dunia, itu kaitan dengan harta warisan. Ya, kaitan dengan ahli warisnya. Sehingga apabila dia menginfakkan semua hartanya, nanti akan membahayakan atau memudorotkan, ya akan menyia-nyiakan ahli warisnya, sementara mereka adalah orang yang berhak untuk mendapatkan warisannya. Sehingga yang boleh atau kadar maksimal yang boleh dia infakkan, yang boleh dia wasiatkan itu adalah hanya 1/3 dari semua total asetnya saja. Nah, ini yang keempat. Ya, insya Allah kaitan dengan wasiat, kaitan dengan masalah warisan ini sebenarnya sangat penting sekali untuk dibahas karena sering terjadi permasalahan, sering terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, ya. Rusak hubungan keluarga, cekcok, bahkan sampai bertumpah darah antara keluarga yang satu dengan yang lainnya disebabkan karena harta, ya. Disebabkan karena warisan. Maka di sini perlu bagi kita sebagai seorang muslim sebenarnya untuk mengembalikan, ya, karena agama kita ini agama yang sempurna, tidak hanya sekedar mengatur bagaimana tata cara kita sholat, bagaimana tata cara kita berpuasa. Juga agama kita mengatur bagaimana kita mengelola harta kita, bagaimana kita mengalokasikan harta kita, bagaimana keterkaitan harta kita dengan hak-hak orang lain dan seterusnya, itu diatur dengan sempurna dalam agama ini. Sehingga apabila manusia itu keluar dari aturan agama, maka akan rusak tatanan kehidupan manusia itu, ya. Akan mengatur diri mereka dengan hawa nafsu masing-masing. Kalau manusia tidak lagi hidup dengan aturan agama, maka mereka akan hidup dengan aturan rimba mereka, atau akan hidup dengan aturan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, karena tidak mungkin ada yang lebih baik daripada aturan yang mengatur tatanan kehidupan manusia yang lebih baik daripada aturan Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat aturan itu. Karena Allah SWT yang maha tahu tentang apa yang baik dan buruk bagi manusia, berapa kadar tertentu, berapa kadar zakat, berapa kadar wasiat, berapa kadar ahli waris, itu semua Allah SWT yang mengatur. Karena Allah SWT yang maha tahu, ya. Sehingga apabila kehidupan manusia itu tidak diatur dengan agama, maka akan rusak, ya, pasti akan rusak, akan terjadi permasalahan, akan terjadi percekcokan, pertumpahan darah dan seterusnya, karena mereka tidak mengatur kehidupan mereka atau tidak tunduk dengan peraturan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulailah dari pribadi kita, dari 1-2 orang dengan mengkaji seperti ini, membahas tentang masalah agama. Minimal kita praktekkan dalam keluarga kita, ya meskipun kita tidak bisa mempraktekannya kepada seluruh kaum muslimin, ya minimal
ya mulai dari 1-2 orang diri kita, sedikit demi sedikit insyaallah kita optimis bahwa semakin diingatkan, semakin diberikan pencerahan, insyaallah kaum muslimin akan paham tentang masalah-masalah seperti ini sehingga meminimalisir terjadinya permasalahan di masyarakat kita. Ya, kita tidak panjang lebar ini karena ada bab khusus setelah ini kaitan dengan masalah faraid atau masalah warisan dan wasiat. Yang terakhir yang di boikot itu wal 'abdu alladzi lam yu'dan lahu fit tijarah. Itu hamba sahaya yang tidak diperbolehkan oleh tuannya untuk melakukan perniagaan. Ini karena tidak ada hamba sahaya di waktu kita sekarang ini, maka tidak kita bahas terlalu panjang lebar. Kemudian yang selanjutnya fi ahkamis sulhi, bab yang berkaitan dengan ahkam as-sulh. As-sulhu, sulh itu istilahnya kalau dalam bahasa kita adalah perdamaian. Perdamaian ya, atau menyelesaikan sebuah pertikaian dengan perdamaian antara dua belah pihak atau beberapa pihak yang bertikai tersebut. Ya, ada umpamanya ada orang yang saling menuntut haknya, ada si A mengklaim bahwa dia punya utang ya kepada si B, sementara si B ini ya tidak meyakini ada tanggungan utang kepada si A, terjadi percekcokan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, bisalah terjadi perdamaian antara keduanya dengan beberapa peraturan yang nanti akan kita bahas. Nah, itulah gambaran umum tentang as-sulhu ya. Wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma afdha ilaiha. Dan terjadinya perdamaian antara orang yang bertikai itu sah-sah saja ya, bersamaan dengan adanya pengakuan ya dari pihak yang dituntut ya, berkaitan dengan harta atau yang semisalnya ya, berkaitan dengan harta atau yang semisalnya ya. Nah, di sini kapan boleh terjadinya perdamaian? Kalau si B yang dituntut itu mengakui adanya adanya memang benar-benar si A ini memiliki hak atas dia, hak tertentu berkaitan dengan harta atau yang semisalnya. Nah, maka ketika umpamanya si B ini tidak mengakui ya, tetap dia bersikeras bahwa tidak ada hak apa-apa, maka itu tidak akan terjadi perdamaian. Yang ada adalah terjadi pengadilan antara keduanya. Nah, itu bukan dibahas dalam bab ini. Jadi yang dibahas dalam bab ini adalah perdamaian karena apa? Karena adanya tuntutan hak ya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya, dan pihak yang dituntut ini mengakui, oh iya benar ya, benar ada dia punya hak ya, tapi dia ya, si orang yang menuntut ini dia agar orang ini mau mengembalikan haknya, dia melakukan perdamaian dengan pihak yang dia tuntut tersebut. Ada dua hal di sini, ada dua jenis yang disebutkan, ibra'un wa mu'awadah. Fal ibra'u iktisarun min haqqihi ala ba'dihi. Yang pertama dengan dengan mengurangi haknya ya, mengurangi hak yang dia tuntut. Umpamanya si A menuntut kepada si B bahwa si B memiliki hutang 100 juta umpamanya ya, dan si B mengakui ya tuntutan itu. Nah, agar si B ini kan karena ketika kalau hanya sebatas pengakuan itu belum menyelesaikan masalah, apakah dia mau mengembalikan atau tidak, ini yang lebih penting lagi. Nah, kalau sekedar hanya mengakui itu bisa saja, tapi apakah dia mau mengembalikan atau tidak? Nah, ini bisa saja si pihak penuntut yang memiliki hak ini melakukan perdamaian dengan dengan mengurangi sebagian haknya. Enggak apa-apa, mungkin ya kamu bayar 80 juta saja, sisanya sudah anggap saja itu uang damai atau yang semisalnya. Itu jenis yang pertama, boleh-boleh saja ya. Nah, dia mengurangi sebagian haknya.
yang dia tuntut 100 juta, ya. Kemudian untuk perdamaian agar dia mau mengembalikan haknya, mungkin dia kurangi berapa terserah, yang penting terjadi persetujuan antara kedua belah pihak. Itu cara yang pertama. Wala yajuzu fi'luhu ala syartin, tapi tidak boleh melakukan hal itu dengan ada tambahan syarat, ya. Cara yang pertama ini boleh saja dilakukan, tapi dengan catatan bahwa tidak ada syarat tambahan, ya. Tidak ada syarat tambahan. Umpamanya kamu bayar 80 juta saja, ya, dengan syarat ya nanti saya pakai dulu motor kamu, umpamanya seperti itu. Ada syarat tambahannya, ya, itu tidak diperbolehkan. Atau dengan syarat bahwa nanti kalau datang bulan tertentu umpamanya, ya, atau pada waktu tertentu. Dengan adanya tambahan syarat seperti itu cara yang pertama tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan kalau ada tambahan syaratnya. Itu cara yang pertama, itu dengan mengurangi hak. Cara yang kedua, wal muawadhah uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Nah, yang kedua dengan mengalihkan hak yang dia tuntut kepada jenis yang lainnya, ya. Umpamanya saya atau si A mengklaim bahwa kepada si B memiliki tanggungan utang 100 juta, ya. Ya, tapi nggak apa-apa, ya, mungkin kamu ya tidak mampu membayar 100 juta, ya, saya alihkan ke umpamanya kamu kan punya mobil begitu, ya, mobilnya ya nilainya mungkin kira-kira seperti itulah harganya, ya, 100 juta atau 90 juta umpamanya seperti itu, ya sudah, ya, daripada saya menuntut uang, ya nggak apa-apa, saya alihkan saja ke mobil, ya, saya ambil mobilnya saja umpamanya seperti itu, ya. Itu cara yang kedua, itu boleh saja, ya. Ini kaitan dengan dengan sulhu, sehingga terjadilah, ya, perdamaian antara kedua belah pihak tersebut. Si yang dituntut, ya, bisa memberikan hak orang yang menuntutnya karena dia sudah mengakuinya. Nah, ini secara ringkas saja kita membahas kaitan dengan as-sulhu, ya. Adapun perincian-perinciannya di sini tidak terlalu kita masuk di situ. Yang selanjutnya bab tentang al-hawalah. Al-hawalah, ya. Al-hawalah itu adalah pengalihan utang, ya. Si A memiliki tanggungan hutang kepada si B, tapi si B juga memiliki tanggungan hutang kepada si C. Nah, si A menuntut kepada si B mengalihkan utangnya kepada si C, begitu selanjutnya, ya. Jadi pengalihan utang kepada pihak yang ketiga itu disebut dengan hawalah, ya. Nah, umpamanya saya punya hutang kepada Abu Aiman, ya. Saya punya hutang pada Abu Aiman umpamanya 10 juta, ya. Dan Radit juga punya hutang kepada saya 10 juta dengan nilai yang sama. Ketika Abu Aiman, ya, menuntut hutangnya kepada saya mengatakan saya alihkan saja, ya, daripada kamu nuntut ke saya, kebetulan saya juga punya uang yang dihutang sama si Radit, ya, kamu ya tagih saja sama si Radit, dialihkan hutangnya kepada pihak yang ketiga. Itu namanya al-hawalah. Nah, wa syara'itul hawalati arba'ah. Nah, syarat berlakunya cara ini ada 4. Ridha al-muhil, ya, ridha al-muhil. Nah, adanya ridho orang yang mengalihkan tadi. Nah, adanya ridho, persetujuan dari orang yang mengalihkan. Wa qabul al-muhtal, dan diterima atau diakuinya oleh orang yang dialihkan. Nah, orang yang dialihkan. Nah, jadi ada ridho antara kedua belah pihak. Saya yang mengalihkan, oh kamu tagih saja hutangnya kepada si C itu, karena saya juga punya uang yang dihutang sama dia.
saya juga harus ridho, ya, dengan cara seperti itu. Nah, yang si pihak yang pertama juga harus menerima itu. Oh, oke saja. Kalau dia tidak menerima, ya tetap hutangnya dia akan tagih kepada saya. Nah, kalau dia sudah terima, berarti sudah dia tidak punya hak untuk menuntut saya lagi, maka haknya dia menuntut kepada si C. Nah, kalau dia tidak terima dengan alasan tertentu, umpamanya, oh saya nggak terima karena saya kenal si C itu susah kalau ditagih hutang, tetap saya akan tagih sama Anda saja. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, jadi dia tidak boleh dia melakukan hawalah dengan kasus seperti itu karena si A tidak ridho. Ya, atau umpamanya, oh saya nggak enak nagihnya sama si fulan, saya nggak kenal sama dia umpamanya, saya kenalnya sama Anda. Ya sudah, tetap dia menagihnya kepada apa? Si B, begitu. Nah, ini syaratnya dua tadi. Kemudian syarat yang ketiga, wa qaulul haqqi mustaqiran fi adh-dhimmah, ya. Dan benar-benar ada hak, ya, yang ditanggung oleh pihak-pihak tadi, bukan hanya sekedar alasan saja untuk mengalihkan ke sana, ya. Tapi benar-benar dia punya hutang. Kemudian wattifaqu ma fi dhimmatil muhili wal muhali alaihi fil jins, ya. Adanya kesamaan, ya, terhadap hak atau hutang yang ditanggung oleh si B dengan si C, ya. Adanya kesamaan, yang saya tanggung 10 juta, yang di sana juga 10 juta, sama nilainya. Ini beberapa ketentuan yang diperhatikan. Wa tabra'u biha dhimmatu al-muhil, ya. Nah, ketika si A ini menerima dengan cara seperti itu, ya sudah, saya berlepas diri. Saya tidak lagi dia tidak boleh lagi menuntut saya untuk membayar hutangnya karena saya sudah alihkan kepada si C yang juga dia memiliki hutang sama saya. Nanti urusannya antara mereka berdua saja. Jadi saya tidak lagi memiliki urusan dengan yang memiliki hutang. Gitu, karena kita sudah mengalihkannya. Nah, itu boleh-boleh saja. Ya, dengan catatan tadi adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Ya, kaitan dengan utang ini luar biasa di zaman kita sekarang ini, ya. Ini sudah kita juga singgung pada pertemuan sebelumnya, ya, kaitan dengan hutang piutang yang terjadi banyak sekali kezaliman dalam hutang piutang ini, ya, terutama terhadap orang yang memberikan hutang. Nah, banyak sekali orang yang tidak menunaikan hak manusia dengan cara seperti ini, ya, menzalimi manusia dengan cara tidak mengembalikan hutang mereka, tidak membayar hutang mereka padahal mereka mampu, ya, atau sengaja berhutang dengan dengan niat mungkin tidak ingin mengembalikannya, atau hutang dengan hal-hal yang sifatnya tidak penting sehingga dia terjebak dalam tumpukan hutang yang akan membuat dia melalaikan hak-hak manusia. Ini banyak sekali polemik yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kemudian, ya, singkatnya seperti itu saja gambaran umumnya. Kemudian bab yang selanjutnya kaitan dengan ad-dhaman. Dhaman ini adalah jaminan, ya. Jaminan, bukan rohan, ya, yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Ar-rohan itu adalah barang jaminan. Kalau dhaman ini menanggung, menjamin, ya, menjamin hak orang lain, ya. Si A menuntut pada si B haknya, datanglah si C, oh saya saja yang tanggung, ya, saya saja yang menjaminnya. Kalau dia tidak bayar, nanti urusannya dengan saya. Ada itu yang dimaksud dengan di sini ad-dhaman, ya. Jadi bukan rohan, itu barang jaminan yang kita sudah bahas sebelumnya, itu kaitan dengan barang. Kalau ini kaitan dengan manusianya, ya. Jadi si A memiliki hak kepada si B, ya. Kemudian Kemudian ada pihak yang ketiga, si C, yang menanggung, saya yang akan menjamin, ya, kepada si A apabila si B ini tidak mau membayarnya nanti, ya. Sehingga nanti si A bebas entah menagihnya ke si B atau ke si C, karena si C juga sudah menanggung, sudah membebani dirinya dengan dengan hak orang lain tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan dhaman. Wa yasihu dhamanu ad-duyunil mustaqirrah idza ulima qadruha. Ya, dan sah-sah saja
apabila ada orang yang ingin menjamin utang orang lain yang sudah benar-benar ada utangnya, apabila kadar utangnya itu sudah diketahui, ya, tidak hanya sekedar menjamin secara umum, pokoknya utang dia saya tanggung, ya tidak. Ya, nanti pas ketahuan utangnya mungkin besar, akhirnya dia mengurungkan niat untuk menanggungnya. Nah, jadi harus diketahui dulu kadar utangnya seberapa. Oh ya, utang dia seberapa? 10 juta. Oke, saya yang menjaminnya. Ya, saya yang menjamin dia. Kemudian wali sahibil haqqi mutalabatu man syaa'a min adh-dhamini wal madmun anhu idza kana adh-dhamanu ala ma bayyana. Nah, pihak yang pertama yang memiliki hak ini memiliki kebebasan untuk menagih haknya entah kepada si B atau kepada si C yang telah menanggungnya. Jadi datang ke rumah si B, ya, oh saya belum punya untuk bayar utang. Ya sudah, ya datang lagi ke si C, dia belum, ya, dia janjinya bulan ini, ya, akhir bulan ini, tapi qadarullah akhir bulan dia tidak mampu melunasinya. Sekarang saya tagih kepada kamu yang si C yang tadi menanggung utang orang itu tadi, ya. Nah, jadi dia bebas, ya, boleh menagihnya kepada si B dan boleh juga menagih kepada si C yang telah menanggungnya. Nah, karena sudah terjadi kesepakatan tadi. Ini kaitan dengan apa? Dengan ad-dhaman. Wa idza gharima ad-dhaminu raja'a 'ala al-madmuni anhu idza kana ad-dhaminu wal qada'u bi idnihi. Ya. Apabila orang yang menjamin ini benar-benar dia tidak mampu menunaikan jaminannya, ya, dia awalnya menjamin, ya, hak orang tersebut, tapi di tengah jalan mungkin dia, ya, ada hal apa sehingga dia tidak mampu menunaikan apa yang menjadi jaminannya, maka pihak pertama sudah urusannya kembali lagi kepada pihak yang kedua, ya, tidak lagi dia menuntut terus kepada pihak yang ketiga yang telah menjaminnya, ya, karena dia sudah tidak memiliki lagi kemampuan untuk itu. Nah, ini secara umum kaitan dengan atau gambaran umum tentang tadi pihak yang menjamin. Nah, ini banyak dipraktekkan di lembaga-lembaga keuangan seperti ini. Tapi terkadang terkadang prakteknya itu, ya, dengan sistem ribawi. Ya, ada sekarang mungkin istilah asuransi tertentu yang dia menjamin kalau terjadi apa-apa begitu, ya, terjadi kerusakan, terjadi kelalaian atau terjadi bangkrut dalam sebuah usaha, ya, pihak ketiga sebagai pihak asuransi ini memberikan pelayanan yang berupa jaminan, ya, jaminan jasa, ya, dengan membayar premi tertentu, ya, di setiap bulannya. Ini yang konsep tadi jaminan asuransi yang statusnya adalah haram, karena di situ ada unsur perjudian, ya, ada unsur sesuatu yang bersifat perjudian. Nah, rata-rata asuransi kan sekarang seperti itu. Nah, rata-rata sekarang praktek asuransi itu seperti itu, dan hampir semua transaksi kita di sini hampir semua transaksi kita di kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya asuransi. Kita naik pesawat, beli tiket, ada asuransinya. Kita ini itu dan segala macam ada asuransinya, ya. Kita naik kendaraan ada asuransinya. Kita bangun rumah ada asuransi, macam-macam, ya. Ya, meskipun itu ya tanpa sekeinginan kita, tanpa sekemauan kita, tapi memang sistemnya sudah seperti itu, ya.
Sistemnya sudah seperti itu. Nah, harga tiket umpamanya harusnya sekian, karena dia menanggung beban asuransi, naiklah sekian untuk membayar premi kepada pihak asuransi, ya, dan seterusnya. Ya, sebagai alternatif kalau terjadi kecelakaan pesawat atau apa segala macamnya, jadi pihak perusahaan, pihak pesawat itu tidak lagi menanggung itu semua, ada pihak asuransi yang menanggungnya. Ya, atau terjadi kecelakaan dalam kendaraan umpamanya, ya, maka pihak yang terjadi kecelakaan tidak menanggung, ada pihak yang asuransi yang menanggungnya. Nah, transaksi seperti ini adalah transaksi yang diharamkan secara syariat, karena mengandung unsur perjudian tadi, ya, atau istilahnya maisir, ya. Saya membayar sesuatu, ya, dengan imbalan yang tidak jelas, ya, dengan imbalan yang tidak jelas, ya. Pihak A, ya, menjamin kalau Anda terjadi kecelakaan ini itu dan segala macamnya, nanti kami akan yang menanggungnya, ya, dengan catatan Anda membayar kepada kami tiap bulan sekian, 100.000 atau berapalah begitu, ya, selama sekian tahun umpamanya. Nah, kalau terjadi kecelakaan antara tahun perjanjian kita ini, nah, kita yang menanggungnya. Nah, kalau tidak terjadi kecelakaan, ya sudah, Anda bayar saja. Begitu. Ini kan proses perjudian, ya, proses perjudian seperti itu. Nah, jadi akan terjadi kezaliman entah pihak pertama atau pihak yang kedua. Terkadang pihak pertama menzalimi pihak yang kedua. Ya, ada tuh kontrak ini dengan pihak asuransi, ya, dengan asuransi mungkin 10 tahun. Dia punya usaha A, ya, punya usaha dagang apalah begitu, ya. Kemudian untuk menjamin usaha dagangnya ini dia bekerja sama dengan pihak asuransi. Nah, berjalan perjanjiannya 10 tahun, berjalan 2 tahun bangkrutlah usahanya dia itu, ya. Dia sengaja ya, membuat sesuatu sistem sehingga nanti ketika dia bangkrut dalam tempo waktu yang dia baru mungkin bayar, ya, berapa tahun dari preminya tersebut, sehingga dia bangkrut usahanya yang nilai bangkrutnya itu, ya, lebih besar daripada jumlah premi yang dia bayarkan yang harus ditanggung oleh pihak asuransi. Maka di sini pihak asuransi terzalimi, ya, terzalimi di sini. Nah, karena, ya, pihak pertama yang membayar premi baru bayar 2 tahun umpamanya, ya. Sementara nilai kerugian yang ditanggung oleh pihak asuransi berapa kali lipat daripada jumlah premi yang dia bayarkan. Atau sebaliknya, si pihak pertama ini bayar terus 1, 2, 3 sampai 10 tahun selesai, tidak ada terjadi apa-apa, yang laba siapa? Ya, pihak asuransi. Dia memakan harta manusia dengan cara seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan sistem penjaminan seperti ini. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan bab al-kafalah. Bab al-kafalah. Al-kafalah itu pengkafilan, mirip dengan dhaman tadi, ya. Tapi ini bukan berkaitan dengan dengan menjamin hak tertentu, ya. Tapi dia kaitan dengan menghadirkan orang yang memiliki tanggungan itu. Ya, umpamanya si A punya tanggungan kepada si B yang harus dibayar pada tempo waktu sekian dengan perjanjiannya. Nah, kemudian ada pihak yang ketiga yang menjaminnya, ya. Jadi, ya, pihak yang kedua itu
bisa saja dia mungkin kabur, ya, atau dia ngotot tidak mau membayarkan hak orang tersebut umpamanya, ya. Ya, pihak kafil inilah yang mengkafalah, ya, yang memberikan jaminannya. Saya yang akan menjamin dia ini, menghadirkan dia nanti, ya. Nah, saya akan menghadirkan dia nanti untuk menunaikan hutangnya atau membayar haknya. Nah, ini kaitan dengan apa? Al-kafalah. Nah, ini banyak sekali terjadi. Kalau di zaman dulu itu sering, sampai sekarang juga di beberapa negara itu masih diberlakukan, seperti di negara Saudi dan yang sekitarnya itu masih diberlakukan, ya. Jadi orang yang umpamanya mau mendatangkan orang lain di luar negara Saudi itu biasanya harus memiliki kafil yang menanggungnya, ya, yang menanggungnya. Ini orang umpamanya mau mendatangkan butuh tenaga kerja umpamanya, ya, butuh tenaga kerja, dia mau mendatangkan dari luar negeri, dari luar Saudi umpamanya. Nah, pihak pemerintah itu membebankan kepada otoritas di sana, membebankan kepada orang yang ingin mendatangkan tenaga kerja tersebut untuk apa? Untuk adanya pengkafilan, adanya penjaminan bahwa kalau dia datang nanti kamu yang mengurus orang ini, ya, dia kemana, tempat tinggalnya di mana, dia makan apa, kamu yang mengurusnya. Begitu yang ditanggung oleh yang diterapkan oleh pemerintah Saudi, ya. Seperti mungkin orang membutuhkan TKW, ya, tenaga kerja sebagai ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga umpamanya, itu ada sistem kafil, ya, ada sistem penjaminan, ya. Negara membebankan itu kepada setiap rakyat yang ingin mendatangkan orang tertentu dengan cara seperti itu, dikafilkan, ya, bahwa dia yang harus menjamin, ya, apapun yang dia lakukan, dia melakukan A, B, C dan seterusnya, urusannya adalah kepada kafilnya tadi. Nah, ini gambaran umum tentang al-kafalah. Kemudian beliau mengatakan wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana al maqfulu bihi haqqun adamiyyun. Kafalah dengan badan, ya, dia pasang badan, ya, pasang badan begitu, ya. Jaizatun idza kana al maqfulu bihi haqqun adami, ya. Itu boleh-boleh saja apabila hak yang berkaitan dengan hak ada. Apabila yang dia jamin itu hak yang berkaitan dengan hak manusia, ya, bukan berkaitan dengan hak Allah, ya, bukan berkaitan dengan hak Allah. Ini kaitan dengan hak manusia. Kaitan dengan hak manusia umpamanya apa? Umpamanya hutang piutang, ya, dan seterusnya, ya. Kaitan dengan hak Allah umpamanya apa? Umpamanya kisos, ya, kisos itu hukum membunuh, ya, atau hukum membalas dengan balasan yang sama, itu kisos. Kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh saya sebagai kafilnya, ya, tidak boleh ada orang yang mengkafilkannya. Nah, karena memang tidak akan tidak akan menggugurkan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah hak manusia. Si A memiliki hutang kepada si B, si C yang akan menjadi kafil, ya. Saya akan menjamin bahwa dia ini akan mampu membayarkan hutangnya nanti, ya. Saya pasang badan untuk jadi saya tidak menanggung secara utangnya. Itu nanti itu sudah kita bahas kaitan dengan doman tadi yang sebelumnya. Saya hanya pasang badan saja, saya yang akan menjamin, saya akan menghadirkan dia, saya akan menjamin bahwa di tempo waktunya nanti dia akan membayar hutangnya, umpamanya seperti itu. Itu kaitan dengan hak adami, hak manusia. Kalau kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperbolehkan. Nah, umpamanya kaitan dengan hak Allah, ada si A membunuh si B, ya.
tapi dia umpamanya apa? Dia sudah divonis bahwa dia akan dikisos, ya, dia akan dikisos, ya, dia akan dibunuh juga, ya, pada waktu tertentu. Ya. Kemudian apa? Datang pihak yang ketiga menjadi kafil, ya, menjadi kafilnya, mengkafalah orang ini, ya. Nanti kalau dia tidak ada, maka saya saja yang akan dibunuh umpamanya. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Umpamanya dia sebagai bapaknya, ya, sengaja mungkin dia suruh anaknya kabur, oh saya yang sudah tua saja enggak apa-apa dibunuh sebagai ganti kamu nanti. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Itu kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang diperbolehkan di sini kaitan dengan hak manusia. Nah, ini secara umum kaitan dengan bab al-kafalah. Kemudian selanjutnya kaitan dengan bab asyirkah, ya, perserikatan dalam usaha, kemudian perwakilan, dan setelah itu kita masuk pada bab kaitan dengan al-faraid, ya, hukum warisan dan wasiat. Ada masih beberapa bab muamalat yang akan kita bahas pada pertemuan akan datang insyaallah. Ini mungkin yang kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, semoga bisa dipahami. Nah, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.